The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Ada film yang genre sangat langka di kita, sub genre ya. Dokumenter musik. Dokumenter konser atau dokumenter musik lah ya. Dokumenter musik. Harta Tahta Raisa. Oke, dari judul udah jelas nih tentang Raisa. Persembahan dari Imaginary. Film keempatnya mereka. Ya. Selama ini belum pernah gagal. Ya, belum pernah gagal. Dan jadi gini, kepikir tadinya film ini udah jadi, kemudian kerjasama dengan Imaginary untuk dipasarkan. Sama gue pikirnya. Iya, ternyata memang dari awal ya. Dari awal. Dari konsepnya. Karena gue curiganya karena tadinya film keempatnya adalah filmnya Ari Kriting, Kakak Bos. Tiba-tiba disalib sama ini yang mungkin udah ready duluan. Iya, sebenarnya ini kan kalau bicara karena dokumenter dan sebelum konser Raisa di GBK itu berarti kan konser sendiri Februari 2003 sebelum Blackpink, beberapa minggu, 3 minggu sebelum Blackpink. Gitu. Nah, jadi kan otomatis produksinya jauh sebelum itu kan, bisa jadi memang, atau pembicaraannya lah bisa jadi kan di mid 2022 atau akhir 2022 paling lambat gitu. Oke. Belum banyak dokumenter musik di kita yang teringat tuh Noah, terus Slang Generasi Biru, terus sama yang kalau konser itu kan Tata Takwa. Oh iya, zaman dulu ya. Tapi rilisnya 2008 kata Takwa untuk konser tahun 90 atau 91. Jadi ini yang kalau orang minta Indonesia filmnya jangan gitu-gitu aja dong. Ini waktunya buktikan gitu. Oke. Gimana menurut lo nih? Film kedua Soleh Solihun kalau sendirian sebagai sutradara ya? Ya, jadi dua film pertama itu Mau Jadi Apa sama Reni Z, dia sama Monty Tiwa. Nah, film directorial dia yang solo tuh Star Syndrome tahun lalu. So far filmnya Soleh belum ada yang meledak sih. Gitu. Nah, ini bisa jadi. Tapi secara genre maupun I mean relatively speaking, bicara genre ya. Kayaknya belum ada sejarahnya film dokumenter yang sukses nembus 100.000 tuh kayaknya belum. Belum. Nah, kemarin Exil 60-an ribu. Dan itu udah dianggap sukses karena yang muter tuh bisa sebulan lebih. 2 bulan. Oke, jadi ini kulminasi. Jadi cerita karir Raisa dari bakat menyanyinya dulu waktu masih kecil. Ada rekamannya tuh, rekaman dia waktu masih kecil nyanyi lagunya Padiangan Project. Nah, naiknya dia ke Rose to Stardom itu ada kaitannya dengan tokoh Boim. Ya, Boim adalah manajernya Raisa sebelum dia benar-benar take off karirnya. Iya. Sampai waktu baru mulai di kafe-kafe gitu. Iya, sampai sekarang. Jadi si Boim ini ya orang kepercayaannya Raisa dalam memanage karir musiknya. Ya, dan jadi film ini walaupun judulnya Harta Tahta Raisa, sebetulnya protagonisnya ada dua, Raisa dan si Boim. Itu, dan si Boim ini sebagai manajer, dia berperan sebagai sebenar-benarnya manajer yang kita tahu di industri seperti apa, bukan manajer yang kebanyakan di Indonesia yang gelarnya manajer tapi udah asisten. Cuman nyatetin jadwal aja. Iya, bahkan bawa tas gitu kan, kayak gitu. Nah, ini si Boim ini dia yang mengatur itu semua, dia yang merancang strategi. Nah, salah satu rancangan dia adalah konser akbar di GBK. Ya, yang waktu itu membuat gue surprise juga karena gue sebetulnya bukan fans Raisa, jadi pada saat ada konser juga gue nggak tertarik untuk nonton. Terus agak surprising juga bahwa konser solo cewek di GBK itu berhasil. Bahkan trending topik lah gitu. Nah, jadi
ini achievement raksasa sebetulnya ya. Nggak semua orang bisa menaklukkan ini. Kalau tadi kita sebut kata takwa itu salah satu contoh fenomenal ya. Itu. Gue berada di Kantatata, konser Kantatata itu walaupun masih kecil. Gue nggak berani datang waktu itu, gue takut stampede gitu. Nah, sebetulnya kayak tadi lo bilang, baik, kalau lo surprise gitu ya, konsernya sold out, memang harusnya surprise orang karena di atas kertas solo wanita pertama, konser stadion gitu kan, stadion. Ketiga, Itu akhir pandemi. genre musiknya itu bukan genre stadion kan, Iya. gitu loh. Iya. Dia kan lebih banyak ballad, Kalau misalnya sedikit R&B gitu. misalnya slang, Iya. Dewa, kalau dia sell out stadion mah biasa. Iya, gitu loh. Jadi makanya ini achievement yang luar biasa dan historik sih sebetulnya. Nah, dokumenter itu titik kulminasinya ada di konser itu gitu loh. Tapi yang bikin menarik adalah bahwa sebagai sosok diva ya, dokumenter ini, film ini menyajikan Raisa yang manusia biasa Iya. gitu. Jadi film ini menunjukkan ya itu, Raisa adalah orang biasa. Iya, dengan aspirasinya gitu kan, bahwa sebagai bukan Your Raisa, aku juga baru tahu kalau dia masih kecil jaga warung misalnya ya, pengen jaga warung, atau dia jualan terus orang tuanya ngasih uang ke satpam untuk beli ke dagangan anaknya gitu, kayak gitu. Nah itu juga bukti support system kan ya. Kayak gitu. Nah sisi itu yang menarik. Sama si Boimnya ini, how he manage Raisa sih sebetulnya gitu ya, dan bahwa Raisa tuh memang dia punya sense of entrepreneurship di dianya. Jadi dia yang punya khayalan, si Boim ini yang bekerja untuk Mewujudkan itu. mewujudkan. Oke, gue suka film ini, baik. Oke, sama. Gue juga menikmati. Gue penggemar juga dokumenter musik ya. Kayak yang gue suka tuh Katy Perry, Part of Me. Michael Jackson, This is it. This Is It, ya. Terus ini juga Lu jadi kan nanya dokumenter musik yang gue suka. Blackpink. Enggak, tapi itu Flight of the Sky itu juga kan ngasih insight yang Iya. itu kan, insight baru gitu. Ya walaupun Oke. itu nggak perlu gue sebut lah kalau itu. Anyway, ya berarti gue memang menunggu film ini karena gue pengen tahu gitu. Film ini sesuai dengan harapan gue nggak sebagai penggemar genre ini, Dan ternyata gue enjoy, jadi gue bisa terbawa emosinya bahwa si Raisa dan Boim ini menyelenggarakan event yang begitu besar, raksasa, dan perjalanannya ups and down-nya sampai di ujung tentu kita semua tahu bahwa mereka berhasil. Itu gue dapet emosinya dan gue enjoy banget nonton dari depan sampai belakang. Gue bisa ketawa, gue bisa ikut nangis, gue bisa merasakan ikut puas bahwa dia mereka berhasil. ya sama. Jadi yang gue suka dari film ini adalah betapa support system itu adalah kunci. Raisa itu termasuk insan yang beruntung dikelilingi oleh orang-orang yang sangat suportif, tapi bisa dilihat juga bahwa dia juga resiprokal gitu, ada imbal baliknya ke orang-orang yang mendukung dia. Karena kalau kita lihat ya kan dia kenalin timnya kan di Juni Kreasi itu kan, orangnya bertahan lama semua, baik. Iya kan kita tahu kalau di dunia entertainment itu kan kudu loncat lah ya. Ini orang-orang lama semua, jadi yang kayak wah udah 11 tahun, dari waktu dia baru mulai, dari gitu loh.
orang nggak mungkin bisa seloyal itu kalau nggak ada apa-apa gitu loh. Jadi dari situ secara nggak langsung kita juga bisa lihat bahwa she's a very good person gitu. Nah terus satu lagi yang gue juga suka, suaminya kan seleb ya, Amis Daud ya. Iya. Tapi dia nggak coba untuk mencuri spotlight. Dan pas pemunculan ternyata juga dia ngasih Raisa yang beda walaupun sekelumit ya. Ada humor yang kita nggak nyangka gitu loh di situ. Sebagai non-fans ya, maksudnya kita kan bukan fans garis kerasnya gitu. Ini di film ini kita bisa menikmati lagu-lagunya ya, karena kan sound systemnya bagus. Nah sekarang gini, overall kita suka lah ya, itu udah nggak udah nggak diperdebatkan. Nah sekarang kalau kita mau nitpicking, mau nyari-nyari kekurangannya gitu ya, gue pertama pas gong konser di GBK itu, catatan dari gue adalah film ini tidak memberikan penekanan bahwa ini adalah momen historik, momen bersejarah bagi mereka pribadi memang, tapi dari industri musik ini juga historik gitu ya. Nah itu nggak ditekankan, sehingga mungkin yang non fans gitu atau yang casual movie goer itu akan kelewat gitu, bahwa jadi kurang dapet gitu bahwa ini achievement yang nggak mudah diraih gitu. Ya, kalau gue personal sih, gue dapet klimaks itu, cuman mungkin perlu ditambahin sedikit insight dari orang-orang lain bahwa ini yang pertama yang terbesar misalnya kayak gitu ya. Ya perlu ditekankan lagi. Gitu. Nah terus kedua yang di konser GBK itu audio konser aslinya kurang naik gitu, atau mungkin memang karakter lagunya Raisa juga. Jadi kan sudah ada yang klip-klip tapi lagunya beda gitu loh. Oh ya, masih di seputar GBK juga mestinya masih bisa ditunjang sama drone shot misalnya untuk menandakan ini konser megah gitu ya. Terus sama mungkin kan ini Raisa banyak yang nonton dan banyak ngerekam juga kan ya. Mungkin bisa dikumpulin footage-nya gitu loh. Jadi apalagi footage HP sekarang udah bisa dijadikan materi gitu, sehingga ada yang kita lebih berasa di stadion ngelihat penonton gitu kan. Konser-konser sekarang juga kan gitu kan, di medsos dimasuk. Nah yang kayak gitu-gitunya itu yang kurang gitu. Sehingga momentum puncaknya tuh kurang yang meledak gitu. Itu sih. Oke. Gue suka film ini, gue kasih skor 8 dan mudah-mudahan bisa menjadi film dokumenter musik paling sukses. Gue agak surprise lo ngasih 8 karena gue ngasih 8 juga. Gue pikir lo bakal lebih rendah jadi. Oh enggak, gue suka film ini. Oke. Gitu. Harta Tata Raisa 6 Juni tayang di bioskop. Nonton beneran, asli nonton. Siapa tahu convert kayak si Bayu gitu ya. Iya, gue jadi suka sama Raisa yang sebelumnya biasa aja loh. Iya. Dan makasih udah mampir. Kalau udah nonton komen ya di sini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.